Halo, di video kali ini saya bakal review ke kalian PixelOS di Redmi Note 12. Oke, di video ini kita bakal lanjut review PixelOS untuk Redmi Note 12. Sebelumnya kita udah bahas cara installnya ya. Buat kalian yang belum tonton, kalian bisa cek di deskripsi. Langsung aja, PixelOS ini custom ROM yang terkenal ringan dan smooth ya. Mirip dengan Pixel Experience yang minim kustomisasi dan fitur. Tapi bagusnya bisa ngasih experience yang smooth dan stabil. Untuk UI-nya ya nggak ada bedanya dengan Pixel Experience atau ROM base AOSP lainnya. Nggak ada perubahan lain juga di UI-nya, baik itu home screen, app drawer, quick setting, dan lainnya. Versi yang kita review ini yang base Android 15 ya, dengan security patch di 5 Maret, dan pas video ini diupload, mungkin aja udah ada versi terbaru untuk Redmi Note 12. Untuk sistemnya masih mirip-mirip dengan ROM lain atau ROM bawaan, tapi sekalipun sistemnya nggak rendah banget, ROM-nya tetap terasa smooth dan ringan. Kalau ditanya banyak fitur atau enggak, jawabannya enggak, minim banget. ROM ini hampir mirip dengan stok ROM AOSP, jadi nggak ada tambahan fitur kustomisasi atau lainnya. Fitur-fitur bawaan yang ada itu kayak colors dengan 3 pilihan, terus ada fitur buat atur color kontras, dan bagusnya lagi, PixelOS di Redmi Note 12 ini udah support dynamic refresh rate. Jadi ROM-nya udah bisa di lock nih di refresh rate tertentu atau nggak bakal nyesuaiin lagi dengan aplikasi yang kita buka. Di sini udah ada tambahan 90 Hz juga ya. Selain itu, ROM-nya juga punya fitur extra dim dan udah support AOD, tapi sayangnya pilihan clock style-nya nggak ada yang baru. Kamera bawaan di PixelOS ini juga masih pakai kamera bawaan dari ROM-nya. Jadi buat kalian yang nantinya pengen pakai ROM ini buat daily, wajib banget sih buat ganti kameranya pakai Gcam atau coba pasangin Leica Cam kalau misalnya kalian sekalian root ROM-nya. Fitur-fitur yang ada di kameranya masih terbatas banget, tapi bagusnya semua kameranya udah bisa digunakan buat foto atau video. Untuk hasil benchmark tes pakai Antutu 10, kita masih bisa dapat skor 325 ribuan. Dan skor yang kita dapat ini masih mirip-mirip dengan yang ada di ROM bawaan, baik itu MIUI atau HyperOS. Tapi tetap aja setinggi apapun skor yang kita dapat, tetap nggak bisa dijadiin acuan atau patokan 100%. Buat push rank di Mobile Legends, menurut saya PixelOS di Redmi Note 12 ini udah bisa lah diajak kompetitif. Tapi baiknya setting di tengah aja biar lebih stabil. Di sini saya tes satu match di mode rank yang udah mythic dengan settingan super ultra dan udah bisa ngasih gameplay yang smooth dan stabil. Nggak ada drop yang mengganggu sekalipun pas posisi lagi ward, tapi ini pastinya balik ke jaringan juga ya, karena smooth enggaknya juga tergantung jaringan yang dipakai bagus atau enggak. Kalau nggak stabil ya pasti bakal naik turun juga. Selama proses tes kita masih bisa dapat frame rate rata-rata di 59,3 fps dengan fps tertinggi di 60 fps. Dan untuk fps terendahnya di kisaran 49 sampai 52 fps. Sayangnya ini masih ke-lock di 60 fps ya, padahal udah kebuka di Super Ultra. Untuk suhu relatif adem juga sih. Selama 15 menit suhunya stabil di kisaran 38,9 sampai 39 derajat. Sedangkan baterainya cuma berkurang sekitar 5%. Ini udah tergolong irit juga. Nah, hasil yang ada di video ini tanpa tambahan kipas atau cooler ya, dan dites pakai jaringan WiFi. Kalau pengen hasil yang lebih maksimal lagi, mending sekalian pakein cooler juga. Overall PixelOS Android 15 di Redmi Note 12 ini udah oke sih kalau buat daily use. Selain karena ringan dan smooth, ROM-nya juga relatif lebih irit kalau dibandingkan dengan bawaan. Dan pastinya nggak ada bloatware yang mengganggu. Yang paling penting ROM-nya juga nggak ada iklan. Buat multitasking masih aman banget, masih satset juga lah. Buat scroll-scroll juga udah smooth.
Kalau buat main game menurut saya masih rekomen banget asal mainnya di grafik yang aman dan jaringan yang stabil. Ini salah satu ROM di Redmi Note 12 yang paling worth it buat push rank di Mobile Legends sih. Masih bisa lah buat diajak kompetitif. Buat game lain seperti Genshin Impact masih rekomen juga asal mainnya di lowest 30 fps. Kalau pengen performanya lebih baik lagi tinggal cariin kernel yang cocok aja sih. Terus sekalian di root, tambahin modul dan tambahin cooler. Untuk kurangnya ya sisa masalah fitur aja. Jadi buat kalian yang cari ROM base AOSP dengan fitur yang lengkap termasuk punya fitur spoof, PixelOS ini nggak rekomen buat kalian. Yang terakhir, fingerprint dan face unlock udah bisa digunakan juga ya, dan udah dijamin responsif. Jadi itu dia PixelOS di Redmi Note 12. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.